Good People masih di Selamat Siang Indonesia. Apa yang dilakukan ibu-ibu di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa pekan belakangan menarik perhatian. Bantu pemerintah sosialisasi bahaya COVID-19 ke warga. Mereka juga bekerja sama, rutin semprotkan disinfeksi ke rumah-rumah warga sambil disiplin protokol kesehatan. Beberapa ibu-ibu bahkan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Warga setempat menjuluknya para Sri Kandi. Dari hati sendiri memang udah aku ikutlah di sini ya, aku ingin lah bergabung di sini, ingin membantu terutama di tetangga-tetangga kan kita lihat tuh ini positif. Seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di tanah air, pemerintah kian gencar imbau warga agar selalu disiplin protokol kesehatan. Pasalnya, bagaimanapun hingga kini laju penularannya masih masif. Secara nasional, per 25 Oktober 2020, total kasus positif COVID-19 menyentuh angka 389.712 kasus. Meski di sisi lain, kabar baiknya tren pasien sembuh dari COVID juga terus meningkat. Pada kurun waktu yang sama, ada sekitar 313.764 pasien sembuh. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Iya, per 25 Oktober 2020, total kasus positif COVID-19 di tanah air menyentuh angka 389.712 kasus. Kabar baiknya, pada kurun waktu yang sama, ada 313.764 pasien sembuh. Meski tren pasien sembuh tinggi, harap diingat Good People, jangan sampai kendor protokol kesehatan. Apalagi pekan ini ada libur panjang akhir pekan. Nah, bagaimana sih semestinya supaya kita bisa liburan aman dan nyaman saat pandemi? Di studio sudah ada bersama kita Andre Rahadian, Ketua Bidang Relawan, serta Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang, Pak Sony, Pak Andre. Selamat siang, Mbak. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat terus. Ini langsung saja saya mau ke Pak Sony dulu. Ini kan meski pandemi, tapi liburan bukan berarti dilarang dong Pak ya. Tapi kita semua juga ingin nah hasrat liburan tetap ada, warga semua juga udah butuh liburan. Tapi kita ingin tahu gimana caranya supaya kebutuhan liburan ini bisa terpenuhi, tapi tetap aman dan juga nyaman. Ya, betul banget. Liburan itu kan berarti yang kerja libur kerja, yang sekolah libur sekolah. Nah, bisa dimaknai macam-macam karena ini kan sebetulnya family time, waktunya bersama keluarga. Jadi kalau kita belajar dari liburan panjang sebelumnya, selalu ada peningkatan kasus tuh setelah liburan panjang. Yang salah bukan liburannya, tapi berkerumunnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalaupun nanti ada yang ingin keluar, yang pertama adalah pastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Jangan sampai ada yang tidak sehat, karena itu akan meningkatkan risiko tertular. Yang kedua, sebaiknya tidak membawa anak-anak dan juga lansia, karena mereka juga rentan tertular. Jadi kalau misalkan mau pergi, ya buat perencanaan yang bagus, ya. Lalu ketika kita ingin di rumah saja, ya buat juga rencana dengan keluarga yang menyenangkan. Jadi pilihannya banyak. Kalau misalkan perencanaan mau pergi keluar, naik apa, terus kemudian kemana, pastikan bahwa protokol kesehatan di sepanjang perjalanan tuh dipatuhi sebaik-baiknya. Berarti kuncinya ada di perencanaan. Nah, tapi kan yang mungkin yang bikin kita semua agak khawatir tuh kayaknya ada 2 kali libur panjang gitu ya. Tapi setelah itu ada yang namanya lonjakan kasus positif baru itu lumayan meningkat gitu. Nah, itu yang bikin kita khawatir. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya mengajak masyarakat, ayo yuk sama-sama sadar tentang potensi bahaya ini? Ya, jadi harus sadar betul. Vaksin belum ada. Sehingga vaksin terbaik adalah 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Itu betul-betul efektif loh, memutus rantai penularan COVID-19. Jadi kalau memang ingin pergi, ingin jalan-jalan, sudah bosan, pastikan betul dengan kepatuhan total, disiplin yang total terhadap protokol kesehatan tadi. Jadi jangan sampai kendor, karena kalau misalkan kita 4 hari, 5 hari liburan, lalu kemudian menyisakan sakit kan, ya tentu tidak baik, tidak menyenangkan jadinya. Meskipun memang mungkin jadinya kalau berbicara yang paling aman sebetulnya di rumah aja liburannya ya Pak Sony ya? Di rumah aja, bisa kan saya aja kadang-kadang sama anak-anak bikin tenda ya, kemah di halaman rumah, terus kita bisa masak bareng, olahraga bareng di rumah. Jadi banyak pilihan. Lebih hemat juga jadinya. Iya, banyak pilihan. Nah, berikutnya ke Pak Andre nih, saya ingin meng-highlight juga yang namanya gerakan 3M itu sepertinya sudah masif. Sayangnya memang masih ada beberapa masyarakat yang abai begitu. Nah, apakah kemudian kalau dari sisi relawan nih ada semacam program khusus yang bisa dibilang sifatnya antisipasi
penjagaan-penjagaan di lokasi wisata misalnya? Karena nanti pasti kayaknya akan rame gitu. Gimana Pak Andre? Ya, Mbak, jadi kalau relawan ini secara dua kelompok besar, jadi ada relawan medis dan relawan non-medis. Relawan medis itu bekerja di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, mereka memberikan waktunya di sana. Relawan non-medis ini yang bekerja sebenarnya sosialisasi, edukasi, dan juga pemantauan fasilitas-fasilitas umum. Pada saat kita berubah dari gugus tugas menjadi satgas, banyak relawan-relawan non-medis ini yang sekarang kita bekerja sama dengan Pak Sony untuk perubahan perilaku. Kita melakukan sosialisasi dan edukasi sampai ke level terkecil, jadi di lingkungan kecamatan, kelurahan. Memang targetnya adalah memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai bagaimana kita menangani COVID-19. Jadi kalau di fasilitas-fasilitas umum kita ada banyak relawan kita yang ada di sana, tapi untuk misalnya pada saat kalau udah enforcement itu tugasnya dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Kita lebih ke memberikan informasi dan mengingatkan warga masyarakat. Nah, kita jadi pengen tahu nih Pak, kemarin kan sempat ada perkembangan kasus positif itu melonjak gitu ya. Sampai-sampai disebut kalau misalnya ini tidak diredam, maka bisa-bisa rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, relawan bisa-bisa kritis. Kalau sekarang, nah ini kondisinya seperti apa? Ya memang di Agustus September itu sempat bor ya, bed occupancy ratio di rumah sakit sempat tinggi sekitar 67-66%. Batasnya itu 80%. Sekarang dengan, tapi perlu diingat juga hampir mayoritas yang terkena COVID ini OTG atau gejala ringan. Jadi dipisah ke yang namanya Wisma Isolasi Mandiri. Jadi sekarang sudah banyak seperti di Wisma Atlet itu ada tower 456, itu ada tambahan 46.000 kamar yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri. Jadi rumah sakit lebih free. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang kesiapan dari fasilitas kesehatan udah jauh lebih baik karena hampir di semua kota itu ada hotel-hotel yang dirubah jadi tempat isolasi mandiri sehingga rumah sakit nggak dipenuhi oleh orang-orang yang OTG atau gejala ringan. Jadi mudah-mudahan bisa lah. Tapi kita nggak mengharapkan itu, makanya lebih di awal kita coba memutus penyebaran ini. Betul. Nah, sekarang ke Pak Sony lagi, saya juga ingin tanya nih Pak, di sejumlah daerah kan namanya protokol kesehatan semua sudah diterapkan termasuk di sektor pariwisata juga. Nah, ada nggak sih Pak catatan terutama terhadap beberapa penyedia jasa pariwisata juga untuk memberikan pengetahuan juga ke masyarakat. Mungkin ada beberapa hal yang ini loh potensi yang kemudian bisa menularkan virus corona gitu. Iya, jadi sebetulnya itu dilakukan oleh Satgas daerah. Kemarin kami sudah rapat dengan Satgas daerah mengingatkan agar bukan hanya kita melakukan edukasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Lalu kami juga menyarankan agar di setiap fasilitas tempat wisata itu disediakan fasilitas cuci tangan, disediakan fasilitas jaga jarak. Orang tuh kan nggak bisa ngukur 1-2 meter tuh seperti apa sih, makanya dikasih garis-garis. Lalu kemudian juga dipermudah, jadi kami minta mereka juga menyediakan masker. Sehingga kita nggak bisa cuma nyuruh orang pakai masker, tapi ketika mencari masker juga sulit. Nah, jadi kami minta dukungan itu satu memang dari masyarakat yang akan melakukan liburan harus betul-betul patuh, kalau tidak akan menyesal nanti. Yang kedua dari para pengelola tempat-tempat wisata, mereka harus mendukung, memfasilitasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan tadi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas. Lalu juga mereka juga kami minta untuk memasang banner, spanduk, baliho, selebaran. Dan kemudian diumumkan berkali-kali karena orang kadang-kadang lupa ya, terutama ketika mereka makan. Itu jadi dia. Itu diumumkan. Udah sangat jelas nih kayaknya gimana caranya supaya kita bisa tetap enjoy holiday tapi kemudian semuanya tetap aman, nyaman sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Andre Rahadian, Ketua Bidang Relawan, serta Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ini sampai saking buru-buru mau liburan apa jangan-jangan nih ya. Ingat ya, good people, boleh yang namanya keinginan untuk berlibur itu sudah menggebu-gebu, tapi keselamatan adalah hal yang utama. Sementara liburan di rumah saja dulu,
karena seperti yang tadi kita bahas, banyak kegiatan yang bisa tetap fun dikerjakan di rumah aja tanpa harus pergi-pergi. Sekali lagi jangan kendor ya, disiplin protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetap di Selamat Siang Indonesia. Terima kasih banyak Pak Sony dan Pak Andre atas informasinya. Terima kasih.